Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Lancar Heru di channel yang membahas tentang seni, budaya, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Dan sedikit pembahasan tentang sejarah Nusantara serta filosofi teman-teman. Selamat menikmati dan mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, ini adalah Kidung Marmati teman-teman. Kidung yang menceritakan tentang pelajaran berharga, yaitu ilmu leluhur, warisan leluhur untuk kita semua teman-teman. Yaitu kidung yang berisikan tentang ajaran ilmu sedulur papat Kalimo Pancer teman-teman. Kidung ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Teman-teman, Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah putra dari Adipati Tuban ya teman-teman. Dan kalau dirunut ke atas lagi, segaris keturunan dengan Ronggolawe yang merupakan putra Arya Wiraraja teman-teman, yang merupakan masih keturunan juga dengan Kendedes teman-teman. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo ini masih mempunyai garis terah keturunan dengan Kendedes, yaitu seorang wanita luar biasa yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa teman-teman. Kanjeng Sunan Kalijogo ini terlahir dengan nama Raden Said ya teman-teman, dan beliau adalah seorang waliullah, murid dari Sunan Bonang ya teman-teman, yang merupakan tokoh dari Wali Songo. Baik itu Sunan Kalijogo sendiri maupun Sunan Bonang itu merupakan tokoh Wali Songo yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa teman-teman. Khusus Sunan Kalijogo yaitu menyebarkan Islam di tanah Jawa itu menggunakan tembang-tembang syair dan gending-gending ya teman-teman, atau istilah kata bisa disebut dengan sebutan kidung ya teman-teman. Ini mengadopsi kitab Kartanagara teman-teman, yaitu kitab yang menjadi rujukan sejarah Nusantara ini teman-teman. Kitab Negara Kartagama ditulis itu di era Majapahit ya teman-teman, dan penulisannya itu dalam bentuk syair, pantun dan kidung ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk mempersingkat kata-kata dengan sedikit kalimat bisa menceritakan banyak hal ya teman-teman, dikarenakan pada waktu itu kertas belum ditemukan dan ditulis di kertas di daun lontar, yang penulisannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama teman-teman. Kembali ke Kidung Marmati teman-teman. Kidung Marmati dikatakan Kidung Marmati itu berasal kata dari samar mati atau takut meninggal ya teman-teman. Setiap ibu itu ketika mau melahirkan seorang anak itu ada perasaan takut meninggal teman-teman, dan hal itu dituliskan dalam Kidung Marmati untuk mengingatkan kita semua. Dan ini teman-teman, kidung ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua teman-teman. Kidung Marmati ini juga selaras dengan isi dari surat Ar-Rod teman-teman, yaitu tepatnya di ayat 11 ya. Memang ada kemungkinan bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan Kidung Marmati ini untuk menjelaskan isi surat Ar-Rod ini teman-teman, karena isinya itu benar-benar sama persis, mengajarkan bahwa manusia itu dilahirkan atau diciptakan dalam keadaan yang sama, yaitu sama-sama suci, tidak membawa dosa ketika dilahirkan ya teman-teman.
Tetapi kehidupan selanjutnya setelah menghirup udara di dunia dan menghadapi berbagai persoalan di dunia, maka manusia itu bisa berubah, dan perubahan itu terjadi secara berbeda-beda antara satu dan lainnya, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Jadi tadi tercipta dalam keadaan yang bersih, yang baik, yang suci. Pada akhirnya ada yang menjadi orang baik, ada yang jadi orang jahat, ya teman-teman. Dan berbagai macam kriteria yang ada di dunia ini, teman-teman. Selain itu juga kidung ini juga seperti saya bilang tadi, yaitu mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua, teman-teman. Dengan kita melihat di kidung ini diceritakan tentang bagaimana perasaan orang tua ketika proses kelahiran kita, teman-teman. Dari rasa takut, terus pengorbanannya, rasa cintanya orang tua kepada kita, semuanya tertera di kidung ini, teman-teman. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sabdanya, teman-teman, dalam hadisnya, teman-teman, itu Rasulullah bersabda bahwa ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang harus saya hormati di dunia ini, ya Rasulullah? Maka Rasulullah itu menyebutkan bahwa ibulah orang yang harus pertama kali kita hormati, kita taati, kita bertini, ya teman-teman. Itu Rasulullah menyebut nama ibu sampai 3 kali, dan kemudian baru kepada ayah, teman-teman. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 maupun di Kidung Marmati ini mengajarkan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah suatu hal yang wajib, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, teman. Ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.